Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kami mengulangi lagi ya tentang cek fakta. Bapa bukan Allah tetapi ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah, sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya justru dihina, dinista, cuman dijadikan anak, cuman dijadikan putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Ada pertanyaan yang sulit tapi mudah. Begini pertanyaannya. Kapan orang mulai beragama dan kapan mengakhirinya ya? Kapan orang mulai beragama dan kapan orang tidak beragama ya? Ya ini pertanyaan ini sulit apa mudah? Ya sulit ya mudah. Sekarang masih ada nggak sih orang beragama? Sekarang ini ya. Kalau menurut jawaban Alkitab tidak ada. Ini dia ya. Kalau menurut jawaban Alkitab, sekarang ini tidak ada orang beragama. Tapi kalau diklaim di luar sana, loh kami punya agama Pak, ya silahkan. Saya kan menjawab berdasar Alkitab. Ya, menurut Alkitab sudah tidak ada orang beragama. Lalu orang apa Pak? Nah ini dia. Para mu'alaf duduk manis, pendeta duduk manis, romo duduk manis. Dengerin ya, Pak Guru mau ngasih tahu. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub itu bukan orang beragama. Adam tidak punya agama, Nuh tidak punya agama, Henoh tidak punya agama, Abraham tidak punya agama, Ishak tidak punya agama, Yakub tidak punya agama. Lalu mereka bukan orang beragama. Lalu disebut apa Pak? Disebut orang percaya. Orang percaya itu memakai iman. Gitu. Jadi mulai dari Adam sampai Yakub itu bukan orang beragama, tetapi orang percaya. Percaya kepada siapa Pak? Percaya kepada Tuhan huruf besar semua, yang adalah firman, F-nya huruf besar dalam Yohanes 1 ayat 1, yang adalah gambar Allah, yang adalah rupa Allah tapi belum dibentuk jadi manusia, yang adalah Yahweh. Jadi sejak Adam sampai Yakub itu percaya Allah, Tuhan huruf besar semua, Yahweh, gambar Allah, rupa Allah, firman. Tentu saja Allah ini roh, ya. Bukan orang beragama, bukan. Ya. Lalu mulai orang beragama kapan, Pak? Ya, yang disebut Yahudi di dalam Esra 4 ayat 12 itu pertama kali muncul kata Yahudi. Yahudi ya pertama kali. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 1 pertama kali muncul ya orang Yahudi juga ya. Nanti muncul agama Yahudi. Jadi Yahudi itu bangsa iya, agama iya ya. Di dalam Perjanjian Baru banyak tertulis agama Yahudi. Kapan agama Yahudi itu dimulai? Sejak era Musa ya. Musa di situ diturunkan Taurat oleh Yesus ya. Kok Yesus Pak? Anda yang belum tahu Yahweh itu Yesus, ke laut aja lah. Ya, Musa menurunkan Taurat, kebalik. Yesus menurunkan Taurat kepada Musa. Sejak saat itulah boleh dibilang agama Yahudi mulai. Nanti ditandai dengan pembangunan mulai dari kemah di padang gurun itu, lalu jadi Bait Allah ya. Kemah tabernakel lalu jadi Bait Allah pertama. Ya, itu sampai nanti Maleaki itu disebut agama Yahudi. Ini ayat Alkitab loh ya. Ya, jadi sejak saya ulang Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub tidak beragama, disebut orang percaya. Musa sampai Maleaki disebut orang beragama Yahudi. Lalu Yesus lahir, Allahnya orang Yahudi yang disebut Yahweh menjadi manusia. Jadi Yahudi sudah tidak punya Allah, maka agama stop. Orang beragama stop.
Orang beragama itu hanya dimulai saat Musa sampai Maleaki, yaitu agama Yahudi. Satu-satunya agama yang ditulis di Alkitab adalah Yahudi. Tidak ada agama lain selain agama Yahudi. Yahudi dimulai era Musa, berakhir era Maleaki. Kenapa berakhir era Maleaki? Sebab Allahnya orang Yahudi, Allahnya agama Yahudi, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan Huruf besar semua, dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Sejak Yesus lahir, sudah tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi agama Yahudi. Zakaria yang tadinya imam Yahudi pun berubah. Tadinya menyembah Yahweh, sekarang berubah menjadi menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Maria ibunya Yesus yang orang Yahudi tulen, ya toh, pasti penyembah Yahweh. Sejak Yesus lahir, nyembahnya ganti menjadi Tuhan Allah Maha Kuasa. Siapakah Tuhan Allah Maha Kuasa yang disembah Maria maupun Zakaria imam, ya imamnya Yahudi itu? Dialah Yesus Kristus nanti setelah dia naik ke surga. Jadi clear sampai sini. Agama itu berawal kapan orang beragama mulai? Musa. Kapan orang beragama berakhir? Maleaki. Lalu sekarang apakah masih ada orang yang beragama? Tidak ada. Sekarang ini kembali lagi kepada orang era percaya. Dulu zaman Adam sampai Ibrahim diselamatkan karena percaya, karena iman. Lalu orang beragama menjalankan Taurat, tapi pakai iman juga. Lalu era Yesus dan seterusnya era orang percaya, bukan orang beragama, enggak. Jawaban Alkitab ini memang jungkir balik para mu'alaf, para pendeta, para romo, ya. Setelah era Yesus tidak ada lagi orang beragama. Ini menurut Alkitab. Tapi kalau Anda mengklaim kami punya agama, ya silahkan, kita toleransi ya. Tetapi setelah Yesus ini kembali lagi sama dengan era Adam sampai Abraham. Eranya adalah era orang percaya. Jadi selamat itu percaya atau tidak, gitu aja. Percaya ke siapa? Ke Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, silakan Anda mengklaim kami punya agama A B C D E F G H. Tapi keselamatan itu nanti ditentukan Anda percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah atau bukan. Itu aja. Nasrani selamat nggak Pak? Enggak. Protestan dan gengnya itu selamat nggak? Enggak. Kenapa tidak selamat? Karena dia bukan orang percaya, tapi orang beragama. Ya, dia masih jalankan Taurat, masih ngambil persepuluhan, ya toh, masih buah sulung, terus apalagi ya masih menjalankan Taurat, masih merayakan Paskah, masih merayakan pondok daun, kadang-kadang ya toh ada ya segala macam. Mereka orang percaya apa orang beragama? Beragama. Selamat enggak? Enggak. Ya, orang Katolik ya yang masih beragama. Katolik itu masih beragama enggak? Beragama. Protestan beragama enggak? Beragama. Dia masih pegang hari Sabat, masih yang gitu-gitu ya toh. Masih jalankan Paskah, betul enggak? Orang Protestan masih rayakan Paskah? Betul. Paskah itu hari raya apa? Hari raya orang Yahudi. Katolik kamu masih merayakan Paskah? Oh, banget, Pak. Malah ada rinciannya. Nah, Anda itu orang beragama. Katolik orang beragama, Protestan, karismatik orang beragama. Selamat enggak? Enggak. Karena sekarang ini eranya orang percaya, bukan orang beragama. Orang beragama itu sudah selesai sampai era Maleaki. Ya, makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi yang masih beragama itu, kamu ular beludak, iblis dari bapamu. Ya, ke neraka. Jadi orang-orang beragama Nasrani, ya, orang-orang yang masih beragama, Yesus bilang apa? Kamu kambing terkutuk, meskipun kamu teriak-teriak Yesus Tuhan, betul nggak? Orang Nasrani bilang Yesus Tuhan nggak? Betul, Pak. Tapi udah berhenti situ, Pak. Imannya masih kepada agama, Bapa, lalu masih gitu. Disebut kambing terkutuk. Selamat nggak? Enggak. Orang beragama itu tidak akan selamat. Sekarang eranya era percaya. Anda percaya Yesus Kristus atau tidak? Bagaimana dengan di luar Kristen? Ya silakan. Makanya agama apapun Anda nanti yang menghakimi siapa? Yesus. Barulah orang tahu nanti. Lah kenapa kamu beragama? Mendingan jadi orang percaya. Wahyu 20 ayat 12. Hakim segala bangsa, hakim segala agama apa? Yesus.
Nanti semua orang tahu, loh ternyata kita nggak ada gunanya Pak ya beragama Pak. Mestinya sekarang era percaya atau tidak, percaya Yesus atau tidak, keselamatan ditentukan di sini doang. Nggak ada hubungannya sama agama. Agama apa yang kamu jalankan? Kamu niru-niru era Musa begitu? Masih ada puasa, masih ada halal haram. Itukah yang Anda sebut agama? Itu sudah lewat. Ya toh, era Musa sudah berhenti sampai era Maleaki. Itu disebut agama Yahudi. Satu-satunya agama yang ditulis di Alkitab ya cuman Yahudi. Nggak ada lain. Jadi Nuh bukan beragama, Nuh tidak beragama, Ibrahim tidak beragama. Kalau Anda mengklaim kami ikut agama Ibrahim, artinya Anda harus jadi orang percaya, bukan orang beragama. Orang percaya siapa? Yesus Kristus. Tok. Ya nanti yang jadi hakim dia kok. Siapa bisa bantah hakim adil hari kiamat adalah Yesus Kristus? Semua agama nanti yang menghakimi Yesus Kristus. Pilihannya cuma dua, percaya atau tidak. Baca Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Semua kitab kalian dibuka itu. Makanya Yesus tidak, firman Allah tidak salah, disebutnya cuma kitab, nggak pakai suci, betul? Semua kitab di seluruh dunia ini dibuka. Kalian dihakimi menurut kitabmu. Ada yang selamat nggak? Enggak. Ini bukti bahwa orang itu sudah berhenti orang beragama. Ya, sekarang ini eranya mau percaya atau tidak. Udah gitu aja. Percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Beragama, era beragama sudah selesai. Era beragama itu sejak Musa sampai Maleaki yang disebut agama Yahudi. Satu-satunya agama yang ditulis di Alkitab adalah Yahudi. Jelas-jelas ditulis agama Yahudi. Ya, menurut Alkitab seperti itu. Tapi kami tetap beragama, ya silahkan, kita toleransi saja. Tapi saya ngasih tahu, nanti waktu penghakiman terakhir, semua agama di dunia yang menghakimi siapa? Yesus. Lalu semua kitab kalian dibuka. Kamu dihakimi menurut kitabmu. Ada yang bisa sesuai kitab nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Nggak ada yang selamat, Pak. Tidak ada. Baca ayat Alkitab. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Tidak ada yang selamat. Jadi kalau mau selamat mendingan jadi orang beragama apa orang percaya? Orang percaya. Jangan jadi orang beragama. Jadi saya sudah jawab ya, ini pertanyaan sulit, tidak ada 200.000 pendeta di luar sana, nggak ada yang bisa jawab, 200 termasuk Romo, ya mau Romo Deso, Romo Kuto, Romo rambut bundet, Romo rambut jigrak, mau pendeta doktor sekolah 9 tahun, Romo sekolah 12 tahun, tidak ada yang bisa jawab. Kapan agama dimulai dan berakhir? Kapan orang beragama mulai dan berakhir? Orang beragama mulai era Musa, ya, berakhir era Maleaki. Satu-satunya agama yang ditulis di Alkitab adalah agama Yahudi. Sebelum era Musa, orang tidak beragama, tetapi disebut orang percaya. Percaya kepada siapa? Yahweh, kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah, Yahweh adalah Yesus juga. Setelah era orang beragama, maka kembali Yesus lahir menjadi orang percaya. Ya, sekarang ini era orang percaya. Percaya siapa? Yesus. Loh, kok sama dengan Abraham? Sama. Lah di era Musa itu Pak, selain orang beragama percaya juga. Di era Musa itu orang beragama tapi juga percaya Yesus juga. Makanya Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13:28. Jadi Musa tetap masuk surga. Ya, di era dia Musa ini berat karena harus beragama juga, menjalankan agama. Ya, tetapi di era sekarang udah enggak ada itu Taurat itu sunat halal haram, nggak ada, itu sudah lewat, sudah berlalu, ya sudah selesai. Maka Taurat ditaruh dalam batin, ditulis dalam hati yang disebut Taurat iman, ya. Roma 3 ayat 31. Clear ya? Atau Ibrani 10 ayat 16 dan 17, ya. Taurat iman, Taurat karena iman, ya. Clear? Jadi mendingan jadi orang beragama atau orang percaya? Orang percaya. Jadi mestinya menurut Alkitab sekarang ini sudah tidak ada orang beragama. Yang ada orang percaya atau tidak percaya, udah itu saja. Ya. Makanya semua ayat Alkitab mengatakan begini, bahkan membedakan orang itu hanya orang yang percaya atau tidak percaya. Itu saja, ya.
Orang yang di luar Kristen disebut orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah. Nah, begitulah disebutnya. Jadi bukan orang beragama urusannya, dan Kristen bukan agama, bukan. Kristen itu faith, iman. Sama dengan era Nuh sampai Adam sampai Ibrahim, Ishak, Yakub, sebelum era Musa disebut orang percaya, faith, gitu. Sedangkan Musa sampai Maliaki itu orang beragama tapi beriman juga, ya, diselamatkan karena iman bukan karena agama. Kemudian barulah setelah itu Yesus, makanya Yahudinya sudah tidak ada, agama Yahudi sudah almarhum. Yahudi sudah almarhum, ya. Nasrani itu mestinya juga almarhum karena itu orang agama, lalu masuk Kristen. Kalau Kristen bakal almarhum enggak, karena Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Jadi Kristen tidak akan punah sampai akhir zaman. Ya, bertambah iya, berkurang mah tidak. Ya, ini ayat Alkitab pasti digenapi, ya. Ya, kalau diklaim Kristen makin berkurang, faktanya Kristen itu agama, ya bukan agama, ya, faith terbesar di dunia, nggak pernah bisa dikalahkan oleh apapun juga, ya. Apalagi nanti di Indonesia setelah pemberitaan tentang Allah Esa, nih HTD ini jadi mentornya, jadi pionirnya memberitakan Allah Esa Yesus Kristus. Kekristenan di Indonesia akan berubah loh. Orang menjadi percaya Yesus tok. Jadi nggak ada lagi bapak. Nanti generasi yang penyembah bapak kan udah pada mati semua, ya. Pendeta-pendeta yang masih tegar tengkuk menyembah bapak kan nanti akan ada eranya pada hilang semua. Lalu muncul generasi baru yang penyembah Yesus Kristus. Udah nggak bisa dihujat-hujat lagi. Allahmu tiga. Masuk Allah kok tiga? Udah nggak ada lagi nanti. Kira-kira tahun 2000, mungkin 2030-an udah nggak ada orang yang nyembah Bapa. Ya, pasti mereka nyembah Yesus karena berita tentang kebenaran Alkitab ini terus akan bergulir diberitakan dan Anda tidak akan bisa bantah. Meskipun kamu maki-maki pendeta HTD itu pendeta paling beda dari semua. Nggak apa-apa. Saya kebenaran Alkitab. Tapi Anda nggak akan bisa bantah. Ya, generasi tua yang tegar tengkuk, ya, yang karatan, otaknya sudah karatan dengan Tritunggal Maha Sesat, memang sulit. Tunggu matinya aja. Generasi itu akan hilang, nanti generasi anak akan ngerti. Tidak benar Allah kok Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak benar. Ya, ya kira-kira 2050 itu sudah bersih Indonesia. Udah nggak ada yang nyembah Bapa. Ya. Sekarang semua udah tahu 2022, ya, seperti yang sudah disampaikan ke saya oleh Yesus yang saya sembah. 2022 Indonesia sudah kenal Allah Esa. Soal terima atau belum tinggal tunggu generasi sampai pada mati yang masih karatan lumutan dengan Tritunggal Maha Sesat. Tunggu matinya dulu, nanti dirubah generasi yang akan datang yang akan menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, ya. Sekarang ini tidak ada orang beragama menurut Alkitab, ya, harus faith, harus iman. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.